Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar materi baru dengan korespondensi yang judulnya adalah bentuk komunikasi kantor. Mohon anak-anak dapat memperhatikan dengan baik dan jangan lupa untuk absen dulu dan berdoa dulu sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk komunikasi kantor yang dipresentasikan oleh saya, Bu Walida. Nah, ini nanti adalah untuk KD atau kompetensi dasar 3.1 terkait dengan komunikasi kantor. Oke. Oke, untuk pertama-tama kita belajar dulu apa itu proses komunikasi ya. Jadi proses komunikasi di sini itu merupakan sebuah proses di mana ada penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, komunikator ini siapa? Komunikator ini bisa pribadi atau organisasi. Ya, maksudnya pribadi atau organisasi bagaimana? Pribadi itu berarti antara satu orang, ya. Kalau organisasi itu biasanya berasal dari banyak orang. Jadi kan kita biasa kalau di perusahaan itu ada proses komunikasi yang terjadi antara pribadi atau organisasi. Kalau pribadi mungkin dari atasan ke bawahan. Kalau organisasi itu berarti keputusan bersama perusahaan kepada pegawai ataupun pada kebijakan perusahaan. Nah, di dalam sini ada yang namanya pesan yang ingin disampaikan. Pesan itu apa? Pesan itu adalah informasi. Ya, pesan itu informasi yang disampaikan kepada komunikan. Pesan itu bisa berupa verbal atau non-verbal. Verbal itu contohnya melalui bahasa. Berarti kata-kata, melalui proses berbicara, surat, ataupun yang lainnya. Nah, proses penyampaian verbal atau non-verbal ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung berarti langsung face to face atau tanpa menggunakan media apapun, tapi kalau secara tidak langsung berarti dengan menggunakan media. Nah, non-verbal ini contohnya seperti apa? Adalah komunikasi gerakan. Jadi contohnya misalkan kalau dari gerakan itu misalkan untuk bilang tidak kita hanya perlu menggelengkan kepala. Nah, itu contohnya nonverbal. Nah, selanjutnya dalam proses komunikasi di sini ada komunikan yang di situ adalah orang atau organisasi yang menerima pesan atau informasi dari komunikator. Nah, kalau tadi komunikator bisa pribadi atau organisasi, tapi kalau komunikan juga bisa pribadi atau organisasi. Nah, di sini jenis komunikasi ada satu arah dan dua arah, jadi bisa langsung atau secara tidak langsung. Nah, komunikasi pribadi, komunikan baik pribadi atau organisasi, di situ dia tugasnya adalah menerima pesan dari komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Nah, contohnya misalkan kalau pribadi, komunikan pribadi atau orang yang menyampaikan pesan pribadi, misalkan dari guru kepada siswa. Nah, siswa di sini, persiswa di sini adalah pribadi. Tapi berbeda. Contoh ketika pesan dari kepala sekolah untuk organisasi OSIS misalkan. Oh, OSIS kebijakannya ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu berarti komunikannya adalah organisasi. Itu ya. Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahi yaitu proses komunikasinya itu satu arah dan dua arah. Maksudnya apa komunikan satu arah dan dua arah? Jadi satu arah itu dia hanya menerima pesan untuk dirinya sendiri, tapi kalau dua arah di sini ada feedback atau umpan balik yang disampaikan kembali kepada komunikator. Contohnya seperti apa? Kalau satu arah itu misalkan kalau dalam bentuk kata perintah, ya. Kata perintah di sini misalkan, oh kalian harus menaati aturan
untuk tidak mencontek ketika ujian. Nah, itu satu arah, tidak memerlukan feedback. Tapi kalau dua arah seperti apa? Misalkan ada pertanyaan, apakah semua sudah mengerjakan tugas dengan baik? Nah, di situ perlu jawaban. Nah, itu yang dimaksud dengan dua arah. Setelah kita belajar tadi proses komunikasi, ya, tadi ada komunikator menyampaikan pesan pada komunikan. Nah, di situ ada feedback atau umpan balik. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan lagi bahwa tadi ya, umpan balik itu bisa berdasarkan verbal atau non verbal. Jadi kalau verbal tadi berarti umpan baliknya dalam bentuk bahasa, kalau non verbal berarti dalam bentuk sikap atau tindakan yang merupakan jawaban dari pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya setelah proses komunikasi kita akan langsung membahas tentang bentuk komunikasi kantor. Nah, bentuk komunikasi kantor di sini itu ada dua jenis, yaitu formal dan informal. Kalau formal di sini berdasarkan struktur organisasi, kalau informal itu berdasarkan kebutuhan manusia. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu maksudnya bentuk komunikasi kantor formal. Nah, di sini kalau bentuk komunikasi kantor formal misalkan proses komunikasi dari dalam perusahaan, ya, dari atasan misalkan pada manajer kepada sekretarisnya berdasarkan struktur organisasi, di mana di situ ada perintah-perintah keorganisasian, di mana di situ bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi terkait dengan pekerjaan. Nah, sedangkan kalau informal di sini adalah berdasarkan kebutuhan manusia. Jadi contoh misalkan dalam perusahaan kita tidak hanya melulu menggunakan komunikasi formal atau komunikasi resmi, tapi juga bisa menggunakan komunikasi informal. Contoh misalkan bagaimana menanyakan keadaan, bagaimana ketika di situ ada sebuah empati, bagaimana di situ kita bisa memberikan ucapan selamat pada mungkin rekan kerja yang ulang tahun. Nah, itu contoh dari bentuk komunikasi kantor informal, yaitu komunikasi yang berdasarkan kebutuhan manusia. Dalam bentuk komunikasi kantor, sebetulnya untuk jenisnya itu dapat macam-macam. Ada komunikasi kantor tertulis, tidak tertulis, komunikasi secara langsung, tidak langsung, dan sebagainya. Nah, tetapi pada materi kali ini kita akan lebih memfokuskan pada pentingnya komunikasi lisan. Komunikasi lisan di sini seperti apa? Komunikasi lisan di sini adalah bagaimana cara kalian nanti berbicara ketika kalian bekerja. Nah, komunikasi lisan ini melatih bagaimana kalian nanti harus berbicaranya menggunakan etika yang seperti apa, bagaimana cara kalian memiliki body language, bagaimana skill kalian berbicara ketika ingin menyampaikan ide atau seperti apa. Nah, itulah yang penting harus dilatih. Nah, dalam komunikasi lisan ini skill yang harus kalian perhatikan yaitu yang pertama keterampilan berbicara, dan yang kedua itu adalah keterampilan mendengarkan. Keterampilan berbicara di sini jelas ya, yaitu bagaimana cara kalian bisa berbicara di depan teman-teman kalian, berbicara dengan atasan, berbicara dengan kolega atau customer. Nah, itu yang perlu skill yang sangat amat perlu dilatih. Karena apa? Banyak hal-hal yang kita banyak pekerjaan yang membutuhkan skill untuk berkomunikasi. Karena apa? Pada dasarnya skill komunikasi itu adalah bagaimana nanti cara kalian itu menyampaikan ide kepada customer maupun kepada atasan kalian. Ketika kalian berbicara dengan baik, otomatis pesan yang ingin kalian sampaikan itu bisa ditangkap oleh atasan maupun customer kalian. Tapi ketika nanti kalian berbicara mungkin di depan customer atau di depan atasan, kalian sulit memilih kata-kata, kalian terbata-bata, kalian tidak percaya diri, maka itu nanti pesan yang ingin kalian sampaikan itu akan sulit diterima. Supaya nanti pesannya itu bisa efektif, idenya itu bisa tersampaikan dengan benar, maka kalian membutuhkan atau perlu melatih skill keterampilan berbicara. Nah,
Selain keterampilan berbicara, kalian juga perlu melatih keterampilan mendengarkan. Nah, keterampilan mendengarkan itu seperti apa? Keterampilan mendengarkan di sini kalian harus belajar bahwa tidak semua hal itu kalian langsung menjawabnya. Tidak seperti itu. Jadi di sini keterampilan mendengarkan itu bagaimana kalian bisa mendengarkan apa yang disampaikan atasan kalian, apa yang disampaikan customer kalian. Kalian itu memahami apa pesan yang disampaikan. Jadi kita kan sering misalnya guru menyampaikan misalkan guru menjelaskan. Nah, kita sendiri mendengarkan karena mungkin kita tidak fokus, karena mungkin sebelumnya itu kita tidak pernah mendengar istilah-istilah tertentu, akhirnya apa, pesan guru tersebut kepada siswa tidak bisa tersampaikan dengan baik, istilahnya gak mudeng. Nah, siswa di sini kadang banyak yang ketika guru menjelaskan bermain handphone sendiri misalkan, atau contoh sibuk sendiri melakukan hal lain, jadi tidak fokus mendengarkan, otomatis informasi yang disampaikan guru tidak bisa ditangkap oleh siswa sepenuhnya. Banyak yang tidak jelas, banyak miskomunikasi, banyak yang tidak paham. Nah, itu contoh perlunya keterampilan mendengarkan. Kalau secara tidak langsung misalkan keterampilan membaca misalkan dalam komunikasi non lisan atau komunikasi secara tidak langsung, itu melalui surat yang diberikan misalkan. Oh, di sini ada surat yang diberikan. Nah, itu kadang kalau kita tidak punya keterampilan membaca, surat itu di surat itu sudah tertulis informasi jelas tapi kita tidak membacanya. Karena seperti itu ya. Jadi penting sekali kalian itu tidak hanya fokus berbicara atau fokus menulis, tapi kalian juga penting juga untuk memiliki skill mendengarkan dan juga membaca. Nah, agar apa? Agar semua ide atau informasi kalian bisa menangkapnya dengan jelas dan paham. Gitu ya. Sampai di sini itu pentingnya komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan di sini kalau untuk di kantor lebih saya tekankan ke keterampilan berbicara dan keterampilan mendengarkan. Nah, untuk yang non lisan kalian bisa membaca sendiri melalui internet ataupun sumber belajar yang lain. Oke, tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan lebih fokus di sini untuk komunikasi lisan dalam bentuk komunikasi kantor ya. Untuk komunikasi lisan tadi dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan berbicara dan keterampilan mendengarkan. Nah, selanjutnya di sini untuk prinsip teknik berbicara. Nah, di sini ada prinsip teknik berbicara itu ada 6. Nah, itu ada prinsip motivasi, perhatian, keinderaan, kegunaan, ulangan, dan pengertian. Untuk motivasi sendiri, motivasi itu apa? Nah, motivasi di sini yang dimaksudkan adalah teknik di mana kalian fokus memberikan dorongan atau rangsangan untuk membangkitkan minat bicara terhadap seorang kelompok atau umum. Jadi dalam memulai berbicara, kita itu harus bisa membangkitkan motivasi atau membuat orang itu bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan. Biasanya kalau kalian melihat pidato dan sebagainya, biasanya di awal-awal itu diberikan isu-isu terkini atau diberikan opini-opini yang menarik minat pendengar atau menarik minat si komunikan tersebut. Nah, terutama berarti itu harus mengangkat atau berkaitan dengan kepentingan si komunikan. Nah, itu namanya membangkitkan motivasi. Jadi bagaimana caranya kalian nanti ketika berbicara, kalian harus bisa memahami atau kalian bisa membuat pendengar atau komunikan tersebut tertarik dengan pembicaraan kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip motivasi. Nah, selain memberikan dorongan atau memberikan rangsangan untuk membangkitkan minat berbicara, kalian juga bisa dengan
memberikan perhatian. Nah, di sini selain motivasi, di sini juga ada perhatian. Nah, di sini kalian harus bisa memberikan perhatian kepada komunikan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seorang komunikator atau pembicara harus berusaha agar pesan yang ia sampaikan dapat menarik perhatian si komunikan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menarik perhatian? Kalian bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak umum. Ini contohnya kalau kalian berpidato ya, atau kalian berbicara secara di depan umum. Kalian bisa memberikan atau menginformasikan hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh si komunikan. Nah, yang kedua bisa kalian sampaikan humor. Jadi contohnya misalkan guru atau kalian tahu guru ataupun seseorang motivator atau apa, itu mesti di tengah-tengah pembicaraan pasti akan menyampaikan humor-humor untuk menarik perhatian komunikan. Nah, itu contohnya yang bisa kalian lakukan untuk menarik perhatian komunikan atau orang yang ingin mendengarkan pembicaraan kalian. Nah, selanjutnya kalian bisa memberikan penekanan pada hal-hal penting agar bisa menarik perhatian. Itu contohnya. Selanjutnya selain perhatian, kalian juga harus menarik keinderaan mereka. Contoh indera itu apa saja? Terutama indera penglihatan. Nah, itulah kenapa ketika kalian nanti mungkin bekerja di kantor ataupun kalian sedang melakukan hal penting, misalkan pidato di depan umum dan sebagainya. Nah, itu kalian harus bisa menarik indera penglihatan mereka ataupun indera pendengaran mereka. Nah, indera penglihatan itu contohnya seperti apa? Dandan yang bagus, dandan yang cantik, menggunakan pakaian yang rapi, sopan dan sebagainya. Dandanan juga tidak terlalu menor tapi terlihat indah dipandang. Nah, itu sendiri akan membuat komunikan itu betah untuk berbicara dengan kita. Istilahnya seperti itu. Jadi tidak hanya kalian pintar berbicara dan sebagainya, tapi kalau misalkan penampilan kalian tidak rapi dan sebagainya, itu juga akan mengganggu, membuat lawan bicara kita itu tidak betah berada di dekat kita. Nah, selanjutnya selain prinsip keinderaan, di sini ada prinsip kegunaan. Pastikan bahwa pesan atau informasi yang ingin kalian sampaikan kepada komunikan itu memiliki kegunaan untuk mereka. Jadi, ataupun memiliki manfaat untuk mereka. Jadi, tidak hanya hal-hal yang disampaikan itu omong kosong atau tidak ada artinya. Misalkan itu sebuah riset, itu harus ada buktinya, ada ilmu baru yang disampaikan. Nah, itu jadi tidak hanya kalian berbicara tapi sebenarnya tidak ada istilah tidak penting. Nah, jadi buat pembicaraan kalian itu bermanfaat. Nah, selanjutnya untuk membuat teknik berbicara kalian, skill berbicara kalian itu meningkat adalah di situ ada ulangan. Maksudnya ulangan di sini apa? Penekanan kembali terkait dengan materi atau bahan pembicaraan yang kalian sampaikan. Jadi misalkan di situ membahas tentang COVID misalkan. Nah, di situ ada teknik berbicara pengulangan, misalkan bagaimana menanggulangi COVID itu seperti apa. Nah, di situ adalah teknik pengulangan materi. Jadi kita nanti di akhir kalimat biasanya kita beri kesimpulan dan sebagainya. Nah, itu contoh dari pengulangan. Misalkan negosiasi seperti apa? Negosiasi misalkan awal kita tawar-tawar harga dan sebagainya informasi produk dan sebagainya. Nanti di akhir kita ulangi lagi. Ini nanti benefit yang akan ibu dapatkan seperti ini. Nanti harganya kita deal segini. Nah, itu ada pengulangan. Jadi pengulangan itu memberikan perhatian kepada komunikan bahwa kita berbicara benar-benar tegas, kesannya itu tegas dan kesannya itu jelas dan di situ tidak bertele-tele, ya. Jadi kita perlu pengulangan agar mereka fokus kembali kepada pesan atau informasi yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya
Yang terakhir di situ adalah prinsip pengertian. Nah, prinsip pengertian di sini menghendaki hal-hal yang mudah dimengerti, mudah dihafal, mudah diingat dalam pikiran pendengar atau komunikan. Jadi agar materi pembicaraan mudah dimengerti oleh pendengar, maka seseorang harus berbicara memperhatikan hal-hal yang perlu diperjelas kembali. Contohnya, sebelum menjelaskan materi pembicaraan, misalkan sebelum saya tadi menjelaskan prinsip-prinsip teknik berbicara, saya jelaskan dulu komunikasi itu apa, bentuk komunikasi kantor itu apa, komunikasi lisan itu apa, kenapa kita perlu mempelajari teknik berbicara. Nah, itu contohnya pengertian. Jadi, jangan kalian misalkan dalam menyampaikan ide atau materi kepada konsumen atau kepada atasan, itu langsung kalian kita harus seperti ini, tidak bisa. Jadi kenapa kalian memilih ide seperti itu? Kenapa harus apa itu ide yang kalian sampaikan, itu kalian jelaskan. Intinya 5W1H. Jadi harus ada aspek-aspek seperti itu, ya. 5W1H itu apa yang akan kalian sampaikan, kenapa kalian menyampaikan itu, untuk apa sih kalian itu menyampaikan ide itu. Nah, itu kalian harus memberikannya di awal agar apa? Agar komunikan itu paham arah pembicaraan kalian. Jadi tidak langsung tembak, misalkan, oh ini prinsip teknik berbicara ini. Loh, ini buat apa? Ini fungsinya pelajaran ini buat apa? Nah, itu nggak bisa, ya. Itu harus disampaikan dulu awal-awal pengertiannya apa, fungsinya buat apa. Nanti ketika di kantor kita banyak berbicara tentang apa yang perlu dipelajari. Nah, agar apa? Agar si komunikan ini paham, atau agar siswa paham fungsi dari ide atau pesan yang disampaikan. Selanjutnya, setelah kalian paham tentang prinsip teknik berbicara, untuk yang terakhir di sini ada prinsip teknik keterampilan mendengarkan. Nah, dalam keterampilan mendengarkan ini, hal-hal yang harus diperhatikan ada 6 poin. Nah, yang pertama di sini ada bersikap objektif. Jadi tadi ya, selain kita paham bagaimana caranya teknik, bagaimana kita berbicara, maka selanjutnya kita perlu tahu bagaimana cara mendengarkan atau skill-skill yang harus kita miliki ketika mendengarkan. Nah, jadi mendengarkan tidak hanya sekedar mendengarkan kan banyak mendengarkan tapi yang tidak masuk atau pesan yang disampaikan itu tidak bisa kita terima dengan baik. Nah, itu mungkin kita kurang dalam skill-skill berikut ini. Yang pertama adalah bersikap objektif. Nah, bersikap objektif ini seperti apa? Bersikap objektif yaitu bersikap netral terhadap pembicara ataupun materi pembicaraan. Jadi, ketika kita menerima sebuah informasi, kita berusaha bersikap netral. Netral itu seperti apa? Netral itu tidak memihak. Contoh, ketika ada teman kalian menyampaikan bahwa dia loh suka mencuri. Nah, kita mendengarkan hal tersebut, kita harus bersikap objektif. Objektif itu apa? Objektif itu adalah bahwa kalian di situ tidak memihak siapapun. Tidak memihak pada si pengirim pesan ataupun tidak memihak kepada si yang dituduh. Nah, bersikap objektif di sini berarti kalian harus memilih sama-sama seperti kalian pihak ketiga di antara mereka. Jadi contohnya, ketika kalian mendengarkan ungkapan seperti itu, kalian harus berpikir, oh, saya tidak melihat kejadian tersebut. Jadi di sini saya tidak bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Saya tidak melihatnya secara langsung dan saya belum
mendengarkan saksi-saksi yang melihatnya secara langsung. Jadi saya tidak bisa membenarkan ataupun menyalahkan pendapat Anda. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di situ contoh bersikap objektif. Jadi tidak memihak dan tidak langsung terpengaruh dengan ungkapan atau pembicaraan atau pesan dan informasi yang disampaikan pada kalian. Nah, kalian harus bersikap objektif terhadap materi ataupun pembicaraan. Agar apa? Agar kita tidak mudah terpengaruh dengan fitnah atau dengan hoax. Nah, itu. Jadi segala sesuatu harus disampaikan berdasarkan sumber atau kajian ilmiah yang jelas. Itu ya. Harus ada dasar. Terus yang selanjutnya kita fokus. Nah, fokus di sini adalah mengusahakan agar perhatian tetap berfokus kepada pembicara. Jadi usahakan ketika kalian itu mendengarkan, kalian itu fokus terhadap pembicara. Jadi jangan sambil main HP sendiri atau sambil melakukan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan pembicaraan. Nah, karena apa? Karena kalian nanti tidak fokus, otomatis penjelasan yang disampaikan itu tidak akan kalian terima dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada catatan. Nah, misalkan kalau kalian ada di forum besar atau kalian diminta untuk menghadiri rapat dan sebagainya, selalu sediakan catatan. Catatan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hal-hal penting yang harus kalian ingat di masa yang akan datang. Jadi supaya pembicaraan itu nanti ada kesimpulannya. Jadi ada hal-hal penting yang bisa kalian manfaatkan atau kalian gunakan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya di sini kalian harus bisa memisahkan antara fakta dan opini. Ketika pembicara itu menyampaikan materi yang faktual, biasakan untuk atau hindari menyampurkan dengan opini. Jadi contoh misalkan ketika dia menghadirkan riset atau ketika dia menyampaikan hal-hal berdasarkan data. Nah, itu jangan sampai kalian harus bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Opini itu apa? Pendapat pribadi. Jadi kalian harus bisa, oh ini fakta, oh ini pendapat pribadi orang. Nah, itulah kenapa sekarang banyak orang-orang yang sering termakan hoax karena tidak bisa memisahkan fakta dan opini juga. Selain tidak bisa bersifat objektif, juga tidak bisa memisahkan mana ini fakta, mana ini opini. Fakta itu berdasarkan sumber yang jelas, ya. Opini itu berdasarkan komentar atau pendapat seseorang. Nah, fakta opini ini tidak bisa menjadikan dasar, gitu ya. Jadi fakta di sini misalkan, oh dia mencuri. Fakta di sini adalah ketika yang menyampaikan fakta di sini adalah bukti dia mencuri. Misalkan dia menyimpan barang curian, nah itu fakta. Tapi kalau opini itu adalah misalkan orang-orang sekitarnya, oh dia mencuri, tapi tidak bisa membuktikan bahwa dia benar-benar mencuri. Nah itu opini. Ya. Ini sangat penting sekali kalian pahami bahwa nanti ketika kalian berada di dunia kerja, fakta opini ini sangat bias. Kalian beranggapan bahwa setiap pendapat yang disampaikan oleh atasan kalian itu benar, ataupun yang disampaikan teman kerja kalian yang mungkin kalian baik dengannya itu benar. Padahal belum tentu semua yang disampaikan itu benar. Misalkan contoh, teman kalian berkata, oh dia kamu jangan malas seperti ini. Padahal faktanya atasan kalian menilai bahwa kamu itu sudah bekerja dengan baik. Nah, pekerjaan kalian baik, pekerjaan kalian selesai, kalian mengerjakan tepat waktu. Nah, banyak orang yang lebih tertarik untuk mendengarkan opini daripada fakta. Ya.
Nah, itu kalian harus hati-hati sekali. Kalian ketika mendapatkan informasi atau pesan, kalian pisahkan mana itu fakta, mana itu opini dengan baik. Karena apa? Karena itu nanti bisa membawa pemahaman kalian terhadap situasi. Sampai di sini semoga kalian paham. Nah, selanjutnya di sini ada pemberian tanggapan. Nah, berikan tanggapan atas materi yang disampaikan pembicara. Tanggapannya bisa berupa pertanyaan, pengetahuan pribadi, kritik, atau saran. Selanjutnya yang terakhir, mengulang materi, yaitu mengingat-ingat dan mengulang materi penting yang disampaikan pembicara sebagai pemahaman untuk diri sendiri. Nah, itu saja. Semoga untuk materi hari ini kalian memahami. Silahkan sampaikan pertanyaan jika ada pertanyaan melalui pesan di Google Classroom. Oke. Selamat belajar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.